Topik yang akan aku bawa ini mungkin hanya bisa relate di Asia Tenggara saja. Bagaimana kita yang pasti awalnya itu ngebajak sebuah video game dari era PS1, PS2, atau mungkin di era-era sebelumnya. Bahkan mungkin kita juga masih membajak game sampai sekarang. Hingga akhirnya entah kapan dan kenapa kita mulai beli game ori baik di konsol maupun di PC. Hal ini buat aku pribadi ngebagi gamers ke dua kubu berbeda, yaitu sang pembajak dan juga sang pentaubat. Ya, ini adalah bahasa yang aku karang sendiri, nggak terlalu fancy juga, tapi ya semoga kalian bisa ngerti lah gitu. Sang pentaubat adalah gamers yang udah bisa beli game original sendiri. Kebalikannya dari sang pembajak yang halal hukumnya buat mereka, kalau ada game baru itu, ya dibaca aja. Jika sang pembajak punya problem dari segi ekonomi dan juga tentunya dari segi mindset, sejatinya sang pentaubat juga punya problematikanya mereka sendiri, yaitu backlog. Dan sekarang, apa itu backlog? Tapi sebelum masuk ke videonya, kalau kalian tertarik berinteraksi lebih lanjut sama kita, bisa cek sosial medianya MOG di @mog_media, hanya dua, atau MOG Media, Ministry of Gamers. Di sana kita update kecil-kecilan sama post berita-berita terupdate lah dari industri game. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita talk the discussion. Di kawasan Asia Tenggara, sepertinya pembajakan game adalah hal yang wajar dan lumrah. Bahkan kita sebenarnya nggak tahu kalau game di PS1, PS2 dulu itu, yaitu game bajakan bukan game ori. Padahal harga aslinya itu di sekitar 400 sampai 500 ribuan buat game PS1 maupun PS2 di kala itu. Daripada kita beli dulu tuh mungkin cuma 5.000 atau 10 ribuan aja per kepingnya. Tapi jujur aja, kalau nggak ada bajakan, kayak Indonesia nggak akan jadi demam gamers di masa-masa 2000-an ini. Yang sampai sekarang akhirnya kita jadi tercerahkan dengan apa yang namanya game bajakan dan juga game ori. Atau populernya buat kita game bajakan itu sekarang adalah game versi Pak Tani. Dulu kita tertarik dengan video game karena ya masih bocah gitu, nggak punya uang buat beli video game atau game baru. Buat yang dulunya udah masuk SMA atau di umur awal kuliah, pun kemungkinan besar nggak tahu kalau yang dibeli adalah game bajakan pada waktu itu. Jadi problemnya sendiri jelas antara di faktor ekonomi dan juga kurangnya edukasi dan emang mudahnya bajakan di era-era awal ini. Sampai akhirnya kita kira masuk ke era PS3, kurang lebihnya di tahun 2009-an di Indo ya, karena PS3 itu di 2008 kalau nggak salah. Di sini mulai populernya game PC juga. Kita mulai melek sama yang namanya game original. Karena bisa dibilang security dari CD PS3 itu lebih advance dan juga susah dibaca daripada seri terdahulunya. Jelaslah kita melongo lihat harga-harga gamenya. Buat yang udah tajir kayaknya bukan masalah lah buat beli game di era itu, meskipun palingan ya sebulan cuma bisa beli satu atau dua game aja. Di sini juga yang namanya Pak Tani itu meluber di kalangan anak warnet yang pastinya juga ya gamers. Mudahnya informasi dan juga penyebaran link di forum-forum kayak Kaskus, Indowebster, dan kalau kalian lebih elitis sedikit, ngebacanya itu lewat website torrent. Aku sendiri jujur di era ini mainnya itu ya di torrent, soalnya melihat forum-forum game di Kaskus, terus langsung ke lapak FJP itu melongo lihat harga game PS3 original pada waktu itu. Dulu waktu ada majalah game, ngeliat harga PS3 sendiri udah pusing bukan keliling lah bisa dibilang, apalagi harga-harga gamenya. Ya mana bisa lah aku beli game ori di kala itu. Di sana dari mereka yang gamers pembajak di era konsol, kemudian tobat di PS3 dan juga di PSP karena gamenya udah mulai ori, penyebaran dan distribusinya di Indonesia setidaknya udah mulai bagus. Tapi problemnya sendiri hanya bergeser ke ranah game PC yang memang lebih sederhana dan juga gampang banget penyebarannya. Kalau kalian bertanya, Mas, kan di PC itu juga ada Steam ya, di era itu juga Steam juga udah mulai di Indonesia. Harusnya pembajakan game di PC bisa diatasi. Bener juga, tapi sebenarnya nggak semudah itu. Perlu diingat Steam itu pembayarannya pakai kartu kredit. Di Indonesia sendiri belum lazim adanya kartu kredit secara umum. Pun juga dengan suntik Steam Wallet bukan hal yang lumrah di Indonesia waktu itu. Nggak seperti transaksi online pertama di era FJP yang emang barangnya udah fisik. Kan kalau ini barangnya digital, kita belum biasa lah pada waktu itu. Game original tapi bayarnya pakai kartu kredit.
benar-benar ribet lah. Jelas pasti kita bakal balik ke ngebajak game kalau kalian waktu itu juga mainnya game single player. Tapi juga di sini menariknya adalah fasenya game online itu juga ramai di Indonesia. Karena ya free to play itu. Mau dapetin item lebih bagus, ya tinggal isi Micash pakai voucher yang didapetinnya gampang banget di warnet atau mungkin ya game center. Beda dengan Steam Wallet yang masih belum seumum voucher game online pada waktu itu. Untungnya di era sekarang itu kita bisa leluasa buat beli game ori baik di PC maupun konsol. Adanya distribusi PD PS4 dan juga PS5, bahkan Sony PlayStation sendiri udah masuk resmi di Indonesia. Steam Wallet juga gampang banget, banyak jasa top up terpercaya bahkan dengan rasio mendekati 1:1. Jika kedua faktor utama tersebut membacakan adalah ekonomi dan juga akses. Sekarang aksesnya lebih gampang. Untuk faktor ekonomi mungkin bisa menyesuaikan dengan kalian lah. Aku nggak bisa terlalu menjudge soal ekonomi. Tapi bukan berarti dengan itu semua, apakah kita sekarang bisa lebih enjoy main game. Game belinya ori. Kita mendukung developer dan juga publisher favorit kita. Kita beli gamenya juga gampang banget. Ada satu hal yang jadi masalah baru dengan mudahnya ini semua, yaitu backlog atau backing catalog. Yang simpelnya adalah banyaknya game yang dibeli tapi belum pernah dimainin sama sekali. Akhirnya jadi menemui library kalian baik di konsol maupun di PC. Ini bisa dirasakan buat kalian PC gamers kayak aku. Beli game di Steam itu bisa murah banget, 50.000 aja kalian udah bisa dapetin game AAA yang tentunya diskon ya. Per minggu pasti akan ada diskon di Steam, apalagi kalau waktunya diskon gede kayak Summer Sale, Winter Sale, Publisher Sale, dan juga yang lain-lain. Hal ini mendorong budaya konsumtif yang sama kayak kita dulu beli game PS2 yang cuma 5.000 atau 10.000 aja per disknya. Namun bedanya dulu gamenya itu nggak semelelahkan sekarang bisa dibilang. Tambah dengan kita yang udah mulai berumur, main game 3 jam per hari aja udah bener-bener bersyukur banget lah untuk sekarang. Tempo ini yang nggak seimbang dengan diskonan dan juga game-game baru tiap minggunya. Akan lebih buruk lagi buat kalian yang ekonominya di atas rata-rata. Game AAA dengan harga 800.000 di Day One ya tinggal beli aja. Katakanlah kalian beli Tears of the Kingdom di Day One, terus sekarang baru aja PO Final Fantasy 16 di PS5. Dan nanti pas Final Fantasy 16 rilis, kalian akan drop TOTK dan mulai mainin Final Fantasy 16. Nanti ada game baru lagi yang rilis, kalian kepincut dan beli game baru itu. Dan sekarang gantian, kalian drop Final Fantasy 16 yang belum sempat ditamatin. Ini semua akan jadi backing katalog yang secara nggak langsung bikin stres dan juga merasa bosan sama yang namanya video game. You do it by choice. They don't believe in me. They believe in the powers that dominate. So, kalian sekarang masuk di tahap mana nih? Sang pembaca karena belum punya uang cukup beli game ori, atau sang pentaubat yang udah bisa beli game ori tapi masih terjebak di backing katalog kalian yang udah bejibun? Kan susah untuk ngomongin soal backing katalog ini lebih lanjut. Mungkin bisa emoge bahas di video talk selanjutnya. Buat kalian yang masih ngebaca game itu bisa tersalah kalian lah. Tapi dengan maraknya virus dan juga phishing di internet, dan juga para grup pembaca game ini udah banyak yang tutup, makin sedikit opsi uploader terpercaya yang bisa kalian jadikan langganan. So, coba belajarlah buat beli game ori minimal di Steam atau buat akun Epic Game Store atau IGS dan klaim-klaim game gratis yang ada di sana per minggu atau per bulan. Aku nggak pakai IGS ya. Tapi setidaknya kalian mungkin udah bisa mulai melek lah kalau udah lihat video ini. Kalau sebenarnya ngebaca game itu nggak hanya merugikan developer, tapi juga membahayakan diri kalian sendiri, terutama di PC atau laptop kalian. So, itu aja buat video top kali ini. Makasih banyak yang udah dengerin sampai habis. Kalau ada salah kata atau informasi yang kurang mengenakan, bisa kalian drop di kolom komentar. Mari kita diskusi secara sehat bareng-bareng di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.